Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma arhamna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min nafsina wa 'allimna min warzuqna tilawatahu وآناء النهار يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah kita mulai juz ke-26 yang diawali dari surat Al-Ahqaf. Semoga semua surat-surat yang kita pelajari dari awal, ada An-Nur, ada Al-Ahzab, ada juz 28, Masya Allah, ada juz 27, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita, karena ngajinya saja sudah amal soleh. Apalagi kalau menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tidak henti-hentinya setiap kali kajian kita bersama, Allah marhamna bil Quran, tidak ada lain maksudnya kecuali kesabaran, jerih payah kita dalam belajar Al-Quran ini menghasilkan rahmat Allah, ilmu yang bermanfaat, mewarnai iman dan akhlak kita, dan membuat kita insya Allah siap amalkan. Maka jangan mau dibisiki oleh setan bahwa seakan-akan kajian ini istilahnya nggak ada asarnya, apalagi nggak ada manfaatnya, apalagi sia-sia. Itu semua waswasatus syaitan terhadap orang-orang yang ingin beramal soleh, wabil khusus dengan belajar Al-Quran. Maka juz 26 diawali dari surat Al-Ahqaf. Walaupun kita belum hafal, maka harus tahu. Ya. Sebelum Al-Ahqaf namanya Al-Jathiyah. Setelah Al-Ahqaf namanya Muhammad ataupun Al-Qital. Ya. Al-Jathiyah berarti suasana umat manusia di hari kiamat nanti, karena ketakutannya dengan yaumul hisab sampai nggak kuat berdiri lagi, sehingga mereka bertekuk lutut, berdiri di atas lututnya. Itulah arti jatha yajthu, jathin, jathiyah. Bukan sebuah fenomena umum orang-orang yang sedang ketakutan sampai berdiri aja nggak kuat. Sebagaimana di surat sebut di akhir surat Al-Jathiyah, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Al-Ahqaf berarti mengingatkan tentang umat kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya.
Jadi saat dulu kita belajar surat Al-Qamar, terkenal dengan nama Ad, kadzabat Adun, fakaifa adzabi wa nuzur. Itu nama kabilahnya. Tapi Al-Ahqaf yang hanya disebut di surat Al-Ahqaf, ya, nama daerahnya, daerah tempat tinggal, ya, atau kampungnya kaum Ad namanya Al-Ahqaf. Adanya di Yaman. Ya. Kalau belum bisa ke sana minimal googling lah ya. Tulis ya, Mantiqah Al-Ahqaf. Nah, nanti bisa keluar tuh ya. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Setelah Al-Ahqaf namanya surat Muhammad. Ya, itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga terkenal dengan surat Al-Qital. Ya. Mengapa para ulama sangat mementingkan pentingnya orang beriman tahu urutan-urutan surat. Ya. Kalau belajar Al-Ahqaf harus ingat sebelumnya Al-Jathiyah, setelahnya sebelum Al-Ahqaf Al-Jathiyah, setelah Al-Ahqaf Muhammad, dan sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan uh, kurang baik atau khilafu aula istilahnya bagi yang tidak urut bacanya ya. Misalnya baca Muhammad dulu baru baca Al-Jathiyah misalnya. Dan yang lebih afdal kalau setelah baca Al-Jathiyah ya baca Al-Ahqaf ya. Jadi apa yang disebut dengan ma'rifatul munasabat ya, mengetahui korelasi antar surat ataupun antar ayat ya, agar kita tahu ya apakah tema besar atau tema fokusnya. Ya. Dalam tafsir diistilahkan tiga surat ini ya ada tanwihun lil Quran. Ya. Tanwih maksudnya mengingatkan manusia agar perhatian dengan Al-Quran. Ya. Di Al-Akhdi Al-Jathiyah ada ayat bunyinya Hada Huda. Ya. Inilah Al-Quran yang petunjuk. Yang isinya adalah petunjuk menuju jalan yang benar. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Ataupun dari awal surat juga memiliki kesamaan dengan Al-Ahqaf ya. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim ya. Dan bicara masalah fenomena alam. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun dan seterusnya. Ya. Kami mirip sekali dengan Al-Ahqaf ya, karena memang ada sama-sama tema besar menggalakkan hidup bersama Al-Quran. Ya. Sedangkan Al-Ahqaf Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma kuntum ridho. Terhadap penjelasan-penjelasan seperti ini tidak ada lain kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala
Subhanallahi wa bihamdih. Ya, ya, kata seorang Arabi, ya, seharusnya Allah itu Rabbul Alamin, nggak usah ngotot-ngotot banget lah ngajak manusia untuk beriman kepada Al-Quran. Lagian kalau manusia nggak mau, nggak ada ruginya buat Allah. Kalau manusianya mau, juga nggak ada keuntungannya bagi Allah. Tapi kenyataannya Allah itu, ya, ya ibarat seorang wanita itu bawelnya luar biasa. Ayo dong sama Al-Quran, ayo dong bersama Al-Quran. Ya. Tidak ada lain karena apa? Karena sifatnya wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. Ya. Ra'uf itu kasih sayang. Ya. Seorang ibu itu pasti ra'ufah. Ya. Ra'ufah itu apa? Kasih sayang yang sangat tidak ingin mengalami kondisi yang tidak baik. Ya. Kalau rahim umum, sayang. Itu Rauf, sayangnya seorang ibu. Ya. Gak boleh anaknya pilek sedikit saja, repotnya bukan main. Karena tidak ingin anaknya mengalami kondisi yang tidak baik. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan hampir seluruh surat Al-Quran sebetulnya, ya, memiliki tema yang sama, tanwihun lil Quran. Ya. Walaupun ada yang eksplisit, ada implisit. Ya. Ya, mungkin di surat yang lain tidak eksplisit. Sebetulnya Al-Ikhlas nggak ada tanwihun lil Quran. Ya. Walaupun siapa yang bisa memahami betul, menghayati isi daripada Al-Ikhlas, ya otomatis akan siap menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Al-Ahqaf namanya Al-Muhammad atau Al-Qital, ya. Siapapun yang men- me- me- membaca isinya, ya, nggak ada lain yang teringat adalah ayat perang. Namanya juga surat Al-Qital. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Ya, galak ya. Saatnya kamu bertemu dengan orang kafir ketika Islam ini sudah kuat, ya, maka lakukan prosedur supaya manusia itu beriman. Kalau menolak juga masih nantangin juga, penggal aja. Fadhar berriqab. Ya. Hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq. Fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzaraha. Ya. Tapi dibalik isinya Alkitab, justru di surat Muhammad ajakan untuk tadabbur Al-Quran itu sangat sangat serius sekali. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah manusia itu tadabburkan Al-Quran? Walaupun secara konteksnya adalah orang-orang munafik. Ya. Berarti siapa yang di dalam hatinya ada kecenderungan sifat nifak, ya, insya Allah terapinya dengan Al-Quran. Apalagi orang-orang beriman yang baik-baik aja. Maka insya Allah kalau tadabbur Al-Quran akan memberi efek yang sangat signifikan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Yang enggak tadabbur berarti hatinya terkunci. Ya. Enggak enak, hati terkunci. Am ala qulubin aqfaluha. Ya.
Yang nggak tadabbur berarti berpeluang untuk resign dari Al-Quran, ya, yang sebenarnya dia sedang dijebak oleh setan. Innalladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ya, insyaallah tadabbur Al-Quran jadi terapi terhadap penyakit-penyakit kejiwaan manusia yang cenderung ingin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ma'rifatul munasabat. Maka diawali dengan hamim, ya, yang sering atau semoga ibu-ibu sudah paham istilahnya al-huruful muqatta'ah. Ya, al-huruful muqatta'ah. Yang cara bacanya harus ingat haknya 2 harokat, ya, 5 harokat. Hamim. Dan haknya jangan ditekan. Jangan hak, tapi ha aja. Kayak orang baca Yasin, kan nggak pernah baca Yasin. Jadi semuanya begitu. Hamim, Toha, bukan Toha. Ya. Intinya jangan sampai terdengar atau terbaca seperti ada hamzahnya. Tekan. Nah, itu ilmu tilawahnya. Harus mendapat perhatian karena keberadaannya tidak banyak dalam Al-Quran. Para ulama mengistilahkan dengan suratul hawamim. Ya, suratul hawamim. Maksudnya surat-surat yang diawali dengan hamim. Ini polanya kayak orang Sunda ya, hawamim. Secara rehat. Sehat-sehat semua istilahnya secara rehat. Surat-surat isinya hamim, awalnya hamim disebut hawamim. Ya, yang dimulai dari Ghafir. Ya, dari Ghafir, kemudian Fussilat, kemudian Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Berarti surat yang disebut dengan surat yang diawali dengan hamim 7. Ya. Sebagaimana ada istilah suratul tasbihat. Surat-surat yang diawali dengan tasbih. Diawali dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Ya. Sudah pernah kita bahas ya. Ada Al-Hadid yang juga sudah alhamdulillah kita pelajari ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Terakhir yang termasuk tasbihat adalah suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Istilah-istilah yang sangat familiar bagi para katakan orang yang akrab dengan Al-Quran. Ya. Insya Allah sih untuk paham ini hawamim, ini tasbihat, ya nggak harus menjadi ustadzah, jadi doktor apa ya. Semua orang beriman ya asal rajin
ngaji Al-Quran, betapapun sepekan sekali, sejam, tapi dibalik rutin itulah insya Allah ya, ada keberkahan ilmu yang insya Allah ya, sama seperti orang-orang yang khusus belajar Al-Quran sampai S2 atau S3 gitu ya. Istilah-istilah seperti ini insya Allah satu hal yang familiar, yang aksiomatik. Maka insya Allah serta kajian Rabu ini, ya, walaupun nggak S2, nggak S3, insya Allah ilmunya setara dengan orang-orang S2, S3, ya. Kism, istilahnya fakultas, ya. Kismul Quran. Ya, secara umum Hamim tidak ada artinya. Tapi bangsa Arab merasa kok bisa nggak ada artinya ya. Padahal haknya itu huruf bahasa Arab. Salah satu dari huruf Arab. Mimnya juga huruf Arab. Tapi dia seperti sebuah kata. Kalau dalam bahasa Arab sebuah kalimah. Kok bisa ada kalimah atau kata ya, tapi nggak ada artinya. Dan dirasakan betul dia itu seperti kalimah. Tapi mereka nggak menemukan artinya. Nah, ini memang hanya Al-Quran yang menghadirkan apa yang disebut dengan al-huruful muqatta'ah. Bagi kita nih yang non-Arab, memang mungkin mau pakai hamim, nggak hamim sama aja lah. Nanti habis Muhammad nggak ada hamimnya, langsung alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi dhalla a'malahum. Habis Muhammad namanya Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Baru setelah itu Al-Hujurat nggak ada. Bagi kita mungkin biasa aja, mau ada nggak ada juga. Tapi tidak buat bangsa Arab. Bangsa Arab merasa ya, ya, wah, huruf muqatta'ah itu suatu kata yang membuat mereka penasaran. Adalah seorang kafir Quraisy yang disebut dengan Abul Walid. Nama aslinya Al-Mughirah bin Syu'bah, Abul Walid. Ya. Ketika bangsa Arab, ya istilahnya gengnya Abu Jahal, Abu Sufyan saat itu, udah capek ya. Ganggu Rasulullah, para sahabatnya udah capek. Semakin diganggu, semakin berkembang dakwah. Semakin diganggu, semakin banyak pengikutnya. Ya. Akhirnya apa? Ya udahlah, kalau istilah kita, jangan-jangan dakwah Muhammad ini UUD, ya, ujung-ujungnya duit. Kita tawarkan aja ya pada Rasulullah atau kepada Muhammad, istilah mereka, ya, kami siap membuat engkau orang yang paling kaya di Makkah. Siap tiap bulan ngumpulin uang. Jadi kalau soal UUD ini udah sejak zaman dahulu ya. Bahkan sejak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga dikira oleh Balqis, ya paling UUD ini. Ya, kita kasih aja. Sehingga dalam istilah politik, manusia itu kalau tujuannya nggak ikhlas, tujuannya bukan karena Allah, gampang masuk angin. Istilahnya. Kemarin aja punya dakwah.
Kalau istilah di politik itu eh, apa keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu ketemu duit ya udah bubar semua. Rasulullah juga begitu, nggak berhenti berhenti itu mengalah. Jangan-jangan perlu duit, jangan-jangan perlu syahwat ditawarkan, ya, ya. Tunjuk wanita yang tercantik, kami akan usahakan untuk kau miliki. Maka Rasulullah ditunggu itu si Abdul Walid itu ngomong apa aja. Dengerin satu persatu. Sampai akhirnya diam sendiri, capek sendiri. Ya. Kata Rasulullah, "Afaraghta ya Abul Walid?" Udah selesai ngomongnya. Ya. Udah, ya. Dengerin nih. Hamim. Baru denger Hamim itu Abdul Walid itu udah nggak ngomong apa-apa, udah. Yang ada penasaran. Terus kenapa kalau Hamim? Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Baca satu-satu. Sampai kalau kita lihat di mushaf halaman kedua dari surat Fussilat itu ada ayat fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Kalau bahasa bahasa biasanya, bahasa pergaulannya, saya nggak punya kepentingan apa-apa. Kamu beriman nggak beriman tuh buat kamu kok. Cuma saya takut kalau kamu terus hidup nggak beriman seperti ini, kamu nanti mengalah senasib dengan kaum-kaum yang lain. Ada kaum Ad, kaum Tsamud. Qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa Thamud. Itu sudah SOP dari Allah. Istilah surat Ar-Ra'dnya wa qad khalat min qablihimul mathulat. Bahwa manusia itu dari tahun kapan sampai sekarang itu ya selalu punya kemiripan-kemiripan. Siapa yang nggak mau dengan wahyu Allah, risikonya begini. Siapa yang mau dengan wahyu Allah, risikonya begini. Maka dari kisah Abdul Walid yang awalnya Hamim, maka para ulama, khususnya Al-Imam Az-Zamakhsyari, Sahibul Kasyaf, ya, nulis kitab tafsir Kasyaf, dan ungkapan beliau itu disitir ya, dijadikan penjelasan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya awal surat Al-Baqarah. Ya. Bahwa betapapun huruf muqatta'ah seperti alif lam mim shad dan lain sebagainya itu nggak ada artinya, tapi jelas tujuannya. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa Al-Quran ini wahyu Allah yang mengandung mukjizat. Al-Quran ini bukan kitab biasa. Maka terimalah fikrah ini. Kalau kamu menganggap ini kitab biasa, kamu tidak akan dapat sentuhan-sentuhan dari Al-Quran. Ya. Sehingga kamu anggap Al-Quran itu ya seperti yang nanti banyak kita bahas di surat ya di surat Al-Ahqaf ini ada yang mengatakan syihrun mubin. Ya tutla alaihi ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa syihrun mubin. Al-Quran itu hanya buatan Muhammad. Am yaquluna iftara dan lain sebagainya, ya, sikap-sikap manusia yang
tidak bisa meyakini Al-Quran ini eh, merupakan kalamullah yang memiliki nilai mukjizat, ya, maka manusia akan cenderung menganggap Al-Quran ini ya sesuatu yang nggak berharga. Coba perhatikan, ibu baca Yasin, setelahnya apa? Wal Qur'anil Hakim. Baca Qaf, Qaf, wal Qur'anil Majid. Baca Sod, ya, apa? Sod, Qur'anil Dzikr. Walaupun ada juga yang tidak implisit, ya, tidak implisit, yaitu Maryam. Maryam itu memang kaf, ha, ya, ain, sod. Tapi tidak ada Al-Quran, tema-tema bahwa Al-Quran, kitab yang wahyu Allah yang mulia, ya, terbahas dalam surat Maryam. Maka misalnya, khudil ya Yahya khudil kitab biquwah. Ya, begitulah sikap manusia terhadap wahyu Allah. Ya, apakah itu Tauratnya atau Injilnya juga sama. Pelajarilah dengan ya, kekuatan. Dengan kekuatan itu maksudnya dengan mujahadah. Ya, namanya belajar Al-Quran ya nggak bisa ya, tanpa satu perjuangan, ya, bersabar, bersabar dengan perjalanan waktu, bersabar dengan eh, rutinitas, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, ya, ya, itulah seterusnya, ya. Maka di Al-Ahqaf ini, ya, Allah katakan tanzilul kitabi minallahil azizil. Maksudnya ya, Quran ini turun, ya. Qurannya nggak disebut langsung, ya, turun, ya, nggak disebut supaya manusia lebih fokus ya, kepada proses turunnya itu. Ya. Bahkan dalam bahasa Arab, ya, Quran itu sampai disebut dengan tanzil. Ya. Aslinya cuma uh, peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran jadi nama, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Ya, ya, maka ya, mungkin kalau kita dengar ceramah bahasa Arab, sering ceramahnya mengatakan ini, Qala Allahu fil muhkamit tanzil. Ya, maksudnya Al-Quran. Ya, fil muhkam. Ya, atau Qala Allahu fi muhkami tanzilihi. Maksudnya dalam Al-Quran. Ya, tapi langsung pakai istilah ya sifat Al-Quran itu sendiri. Quran diturunkan dari Allah yang Al-Aziz dan yang Al-Hakim. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan tanwihun lil Quran. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah ketika menjelaskan ya, bahwa yang menurunkan Al-Quran ini bersifat Al-Aziz. Ya. Maka Al-Aziz bisa dari kata Al-Izzah. Ya. Salah satu makna izzah adalah kemenangan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'min. Artinya siapa yang hidup bersama Al-Quran,
baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maka insya Allah menjadi eh, jadi manusia ataupun negeri yang ya, yang aziz, yang selalu unggul dari umat yang lain. Dan sejarah sudah membuktikan. Sehingga istilahnya Al-Aziz diambil dari kata izzah dengan lawannya zillah. Ya. Zillah berarti rendah. Ya. Maka siapa yang jauh dari Al-Quran akan hidup dalam kerendahan. Ya. Ataupun Al-Aziz ya, dengan makna kemuliaan. Ya. Al-Izzah dengan makna kemuliaan. Yang sering diungkapkan dalam ayat-ayat kisah di surat Asy-Syu'ara. Ya. Di Asy-Syu'ara itu Al-Azizur Rahim itu sering diulang-ulang. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Maksudnya apa? Maksudnya inilah kaum-kaum yang dulu nggak nurut sama Allah. Ya. Bagi Allah walaupun manusia itu nggak nurut, Allah itu tetap mulia. Ya. Bukan seperti manusia makhluk ya kalau dia seorang presiden kalau sudah nggak ditaati oleh rakyatnya ya maka menjadi lemah eh, presiden itu ya nggak punya dukungan bahkan bisa dihinakan ya. Ya, bila perlu ya dibunuh oleh rakyatnya sendiri ya. Kalau nggak dibunuh ya diusir ya. Seperti yang terjadi pada eh, pemimpin Suriah yang terkenal dengan Syiah Nusairiyah ya. Syiah Nusairiyah itu Syiah yang kebenciannya terhadap umat Islam ya, ya, sangat tinggi sekali ya. Yang sudah berkuasa kurang lebih 40 tahun kalau dihitung dari bapaknya. Bapaknya namanya Hafizul Asad ya. Sehingga anaknya disebut dengan Basharul Asad ya. Ketika sudah nggak ditaati oleh rakyatnya, dibenci oleh rakyatnya, ya udahlah. Ya. Ya. Jadi manusia yang terhina, lari, hidup di negeri orang lain, ya. Ya. Rumahnya dijarah oleh masyarakat, ya. Tapi tidak dengan Allah. Kalau saja semua manusia ini tidak taat kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kemuliaan. Jadi ketika Allah menyebutkan Al-Aziz, Tanzilul Kitabi minallahil Aziz, ya, agar manusia hidup mulia, ya, dan agar manusia hidup dalam kemenangan. Apakah dari hawa nafsunya, apakah dari setannya, apakah dari musuh-musuhnya. Ya. Ya, dan itu juga disebut di surat Yasin. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bahwa Allah nggak akan menjadi hina atau hilang wibawanya karena manusia nggak taat, tapi menurunkan Al-Quran karena kasih sayangnya kepada umat manusia. Insya Allah seperti yang sempat kita bahas agak mendalam di surat surat Maryam ya, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ya. Allah sering sebut ya, suasana hari kiamat dirinya dengan Ar-Rahman.
Maksudnya apa? Maksudnya di hari kiamat rahmat Allah itu ya jauh lebih besar daripada saat di dunia. Ya. Maka siapa yang di dunia mendapat banyak rahmat dari Allah, maka di hari kiamat akan lebih banyak lagi mendapat rahmat Allah. Bagaimana hadis yang mengatakan sungguhnya Allah itu punya 100 rahmat, ya, di sebuah ibarat ya. Satu disebarkan dalam kehidupan manusia dan sisanya 99 ditahan nanti di akhirat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dengan satu rahmat yang bagi-bagi kepada seluruh makhluk yang ada, manusia itu hidup di dunia ini ya dengan penuh banyak kenikmatan bagaimana hidup bersama 99 rahmat Allah. Dan Al-Quran adalah sumber rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah juga menyebut dirinya dengan kata Al-Hakim. Ya. Hakim bisa dari kata Al-Isabah. Ya. Hikmah yang berarti Al-Isabah. Ya. Isabah itu apa? Akurat. Ya. Jadi kalau Allah katakan A, ya insya Allah A. Ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya. Maka tidak akan meleset bahwa dengan ketakwaan engkau akan dapat solusi dan engkau akan mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan ya, kalau saja manusia itu mengamalkan Al-Qur'an dengan baik, sesungguhnya ya mungkin bisa dikatakan 90% rizkinya itu sudah dihandle oleh Allah. Ya, ya. 10%-nya tinggal nyari. Ya. Berarti bisa sebaliknya ya. Kalau kamu nggak bersama Al-Quran, kamu nyari rezeki itu udah kayak habis-habisan. Nah, ya. Bisa dapat, bisa enggak. Kalaupun dapat, tapi kamu jadi jauh dari Allah. Ya. Itu yang disebut dengan walau annahum. Ya, kalau nggak salah Al-Maidah 66. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau saja manusia itu mengamalkan wahyu Allah dengan baik, rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah yang turun dari langit, ya, dihadirkan juga dari bumi. Tahti arjulihim, ya. Minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Al-hikmah dari kata al-hukum, ya, disebut hukum yaitu berarti Quran mengandung ilmu. Ya. Disebut ilmu kan apa sama juga sesuatu yang bersifat ilmu itu sesuatu yang akan memberi solusi. Ya. Maka orang-orang yang punya ilmu tentang bagaimana ya hidup secara sehat, ya, ya maka ya bisa disebut sebagian besar orang punya ilmu itu ya, ya bisa hidup dengan sehat ya karena tahu ilmunya. Ya. Dia harus begini, dia nggak boleh begini, ya nggak punya ya hidup terserah dia aja. Ya. Itulah Al-Quran sehingga uh, para anbiya sering dia katakan wa atainahu hukman wa ilma. Ya. Ilmu yang betul-betul memberi satu solusi atau kiat menjalani kehidupan dengan benar. Maka kalau al-hukum dengan makna ilmu ya sebagaimana di ayat yang lain yuk ya wa may yu'til hikmata may yasha. Ya.
Salah satu maknanya adalah Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Walaupun bisa juga diartikan seorang nabi, ya. Karena para nabi diberi wahyu dan wahyunya memberi, ya, wahyunya selalu bersifat ilmu dan jaminan kebenaran menjalani kehidupan. Ya. Bahwa Al-Quran ilmu Allah sebut di surat Toha dengan istilah wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Jadi makna asli wa qur rabbi zidni ilma adalah, ya, berilah kami pengetahuan yang sumbernya dari Al-Quran. Ya. Teks aslinya begitu. Adapun secara pemahaman mau ilmu apa aja boleh. Ya. Kenapa konteksnya ilma di sini maksudnya Quran? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang Al-Quran. Fata'alallahul malikul haq. Ya. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Maka seperti umumnya ayat-ayat Al-Quran, agar manusia itu beriman kepada Allah, Allah mengingatkan tentang, ya, asarnya. Ya, ya. Asar, ya, jejak, ya. Ya. Sebagaimana orang Arab, orang Arab pedalaman itu mengatakan, ya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir katanya. Ya, ya. Kalau ada bekas kaki onta, pasti sebelumnya ada onta katanya. Begitulah orang Arab itu, ya, banyak kisah-kisah, ya, orang Arab itu menjadi inspirasi tentang Al-Quran. Ya. Di ayat-ayat seperti ini para ulama sering menggunakan perkataan Arab. Ya. Sebagaimana al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, kalau ada bekas kaki onta berarti tadi ada onta lewat. Ya. Ada juga, ya, ketika, ya, Ibnu Abbas nggak tahu, ya, fatoro itu apa artinya, ya. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ya. Maka dia mendengar orang Badui, ya, atau bangsa atau orang Arab pedalaman lagi nanya, ya, man fatara hadzal bi'r. Ya. Fatarahu fulan katanya. Langsung, oh, fatara itu, ya, artinya siapa yang pertama kali menciptakan. Ya. Jadi suatu ciptaan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Kemudian Allah menciptakan sehingga Allah menyebut dirinya dengan Fatir. Ya. Termasuk ketika memahami kata Al-Azizul Hakim. Ya. Ada Arab Badui mendengar orang Arab biasa membaca ayat wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, ya, kalau sudah sesuai dengan nisabnya yang dicuri, maka potong aja tangannya. Betulan orang Arab yang bukan Arab Badui ini salah hafalannya, lagi nggak akurat, ya. Dia tutup wallahu ghafurur rahim katanya. Maka Badui itu langsung, enggak, kok aneh itu bacaanmu itu, masa bahasa Arab begitu katanya. Kalau ghafurur rahim seharusnya jangan dipotong dong. Ya. Itu enggak cocok secara naluri bahasa katanya. Coba kamu pelajari lagi. Pelajari lagi. Oh iya. Ya. Hafalan saya salah. Terus baca lagi. Ya. Baca. Ujungnya wallahu azizun hakim. Ya. Maka kata Badui itu, ini baru benar ini. Ya.
Azza fahakam katanya. Ya. Karena Allah itu aziz, memiliki keunggulan, ya, ya memiliki kemuliaan, unggul dari siapa lain, maka dia ya, keputusannya pasti akurat katanya. Azza fahakam. Ya. Maka azza fahakam ini juga langsung menjadi memahami setiap kata yang berakhiran dengan setiap ayat yang berbunyi Al-Azizul Hakim. Semua Al-Quran itu pasti diungkapkan atas dasar izzahnya Allah sehingga menghasilkan hikmah, hikmatullah. Maka bentuk izzah dan hikmahnya Allah, lihatlah di balik ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Di ayat kedua ini, lihatlah langit dan buminya. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kita akan menciptakan langit dan bumi. Ya, ma khalaq. Dan di antara keduanya, wa ma bainahuma illa bil haqq. Ya. Kecuali untuk sebuah tujuan yang serius. Ya. Tujuan yang enggak main-main. Ya, di ayat lain dikatakan wa ma bainahuma la'ibin. Ini bukan iseng-iseng. Ya. Nah, kalau ciptaan langit dan bumi yang sebesar ini aja bersifat bilhaq, bagaimana dengan Al-Quran? Ya, ya nggak mungkin lah. Ya, itu cuma kitab iseng-iseng. Pasti kitab serius. Ya. Ila bilhaqi wa ajalim musam. Ya. Dan langit dan bumi itu akan ada expire-nya. Ya, maksudnya sampai hari kiamat. Ya. Al-Quran pun juga begitu. Ya. Ya. Ada expire-nya dalam arti Allah sudah akan mengangkatnya. Bukan expire gak lakunya ya. Maka termasuk akhir zaman nanti lam yabqal kitabu ya, ya illa rasmuhu. Ya. Al-Quran itu nanti akan betul-betul ditinggal oleh manusia di akhir zaman. Ya. Jelang hari kiamat sudah lebih dekat. Ya. Sehingga tidak tersisa kecuali cuma tulisan saja. Udah nggak ada yang mau baca, apalagi menghafal, apalagi mengamalkannya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya, maka dan orang-orang kafirlah yang berpaling terhadap apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah, mau dikasih penjelasan apa saja, maka hasilnya akan mu'ridun, berpaling. Ya. Maka kata berpaling dalam Al-Quran, ya, ada mu'ridun seperti yang disebut di surat Thaha, wa man a'rada an dzikri. Ya. Ada al-asha, apa yang disebut di surat Az-Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahman. Ya. Intinya berpaling dari Al-Quran itu betapapun sedikit saja Allah ingatkan jangan. Ya. Kamu berpaling sedikit saja hidupmu akan dikuasai oleh syaitan. Gimana berpalingnya banyak yang disebut dengan mu'ridun. Ya, mu'ridun berarti berpalingnya itu lengkap ya. Sudah nggak beriman, otomatis nggak baca, otomatis nggak paham, otomatis nggak tadabbur. Ya'shu mungkin sudah beriman, sudah membaca, ya bahkan mungkin sudah hafal, tapi tidak mau mengamalkan, ya itu juga akan berdampak dikuasai manusia itu oleh syaitan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridu. Ya, insyaallah maka Allah mengajak manusia untuk ya untuk
buktikan, ya, benar nggak selain Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi seperti ini. Qul ara'aitum in kana min indillah, ya. Aruni madza khalaqu minal ard. Ya. Kalau nggak percaya Al-Quran ini dari Allah, sehingga yang menciptakan langit dan bumi, sehingga wahyunya otomatis sesuatu yang luar biasa, ya, memang ada selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat, dan seterusnya. Begitulah jamaah rahimakumullah, ya, uh, qaddimah dan dua atau tiga ayat dari surat Al-Ahqaf ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.